Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Kali ini Ibu Puji Rahayu akan menjelaskan tentang massa jenis zat. Dan ini masih dalam bahasan klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang massa jenis benda, mari kita perhatikan ketiga gambar yang Ibu punya. Ibu memiliki besi dan kapas dengan massa 2 kg, kemudian besi dan kapas itu ditimbang. Kira-kira posisi timbangan itu yang benar yang mana? Apakah posisi 1, posisi 2, atau posisi 3? Yang mana anak-anak? Ya, jawabnya adalah ada pada posisi 2. Jadi ketika besi 2 kg dan kapas 2 kg itu ditimbang, maka posisinya akan sejajar karena dia memiliki massa yang sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah besi 2 kg itu sedikit karena kerapatan materinya sangat padat. Kemudian kapas itu 2 kg lebih banyak dibanding dengan besi. Jadi kerapatan bendalah yang membedakan antara besi dan kapas. Dan itulah yang akan kita bahas tentang kerapatan benda atau massa jenis. Massa jenis atau kerapatan benda adalah nilai dari massa benda itu tiap satuan volumenya. Massa jenis setiap benda berbeda-beda. Zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, tidak peduli berapa banyak zat itu. Artinya kalau kita memiliki air 1 gelas, itu massa jenisnya sama dengan air 1 ember. Bila dua macam zat cair dicampurkan membentuk campuran yang heterogen, maka zat yang memiliki massa jenis lebih besar akan berada di lapisan bawah dan massa jenis yang lebih kecil berada di lapisan atas. Kita ambil contoh misalnya mencampur minyak dengan air, maka massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga posisinya minyak berada di atas. Contoh berikutnya adalah telur. Memilih telur yang baik adalah telur yang tenggelam dalam air biasa, karena telur memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air. Massa jenis dilambangkan dengan rho. Rho berasal dari kata Yunani. Secara matematis, massa jenis dirumuskan sebagai berikut. Tadi dikatakan bahwa massa jenis adalah nilai dari massa benda itu tiap satuan volumenya. Maka rumus Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kemudian M adalah massa zat, satuannya adalah kilogram atau gram, dan V adalah volume zat dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Dan apabila rumus ini dikonversikan, maka M sama dengan Rho kali V dan V sama dengan M per Rho. Itulah rumus massa jenis zat. Berikut ini adalah contoh nilai massa jenis berbagai zat. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen itu massa jenisnya 1,3 kg per meter kubik atau 0,0013 gram per sentimeter kubik. Ini adalah satuan MKS dan ini adalah satuan CGS. Air itu massa jenisnya 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Kemudian gabus 240 kg per meter kubik atau 0,24 gram per sentimeter kubik. Nah, jadi kalau kita perhatikan massa jenis gabus dan massa jenis air itu lebih kecil massa jenis gabus. Maka dari itu, apabila gabus berada pada air, maka dia akan terapung karena massa jenisnya lebih kecil.
Jadi kalau ada benda yang bilangan massa jenisnya lebih kecil dari 1000 seperti gabus, alkohol, minyak, es, itu diberikan di atas air maka dia akan terapung. Kenapa? Karena nilai massa jenis air itu 1000, sedangkan gabus, alkohol, minyak, dan es itu kurang dari 1000. Nah, sekarang kita lihat massa jenis besi adalah 7.900 kg per meter kubik. Maka apabila besi itu dimasukkan ke dalam air, besi itu akan tenggelam. Mengapa besi itu tenggelam? Karena massa jenis besi jauh lebih besar daripada massa jenis air. Contoh yang terakhir adalah garam. Garam itu massa jenisnya 2.200 kg per meter kubik atau 2,2 gram per cm kubik. Jadi kalau mau menjadikan gram per cm kubik ke kilogram per meter kubik tinggal dikalikan 1000. Contoh kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep massa jenis adalah satu pelampung. Orang yang tidak bisa renang itu menggunakan pelampung agar dia tidak tenggelam, karena pelampung memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Begitu juga contoh yang kedua adalah rakit batang pisang. Biasanya orang yang terkena banjir atau di sungai, yaitu orang-orang menggunakan rakit batang pisang atau merakit batang-batang pisang karena batang pisang ini akan terapung di air karena massa jenisnya lebih kecil daripada air. Begitu juga cairan pembasmi serangga. Cairan pembasmi serangga yang disemprotkan dalam air karena massa jenisnya lebih kecil maka dia akan berada di lapisan atas, sehingga dia akan mematikan jentik-jentik nyamuk yang berada di lapisan tersebut. Alat ukur massa jenis zat cair adalah hidrometer. Inilah gambar hidrometer. Pada saat kita ingin mengetahui berapa besar massa jenis air misalnya, kita tinggal masukkan saja hidrometer ke dalam air, kemudian di sini skala akan menunjuk 1000. Oh, berarti massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Demikianlah pembahasan tentang massa jenis benda atau massa jenis zat. Agar lebih paham lagi, yuk kita membahas soal-soal tentang massa jenis zat. Soal pertama. Perhatikan gambar sebuah balok berikut. Bila massa balok 89 gram, hitung massa jenis balok tersebut. Nah, di sini ada soal, kita lihat balok berukuran 2,5 cm kali 2 cm kali 2 cm. Penyelesaiannya adalah seperti biasa, dengan membaca soal maka kita tulis dulu diketahui. Dari soal kita mengetahui bahwa massa balok 89 gram, berarti kita tulis massa balok lambangnya M. M sama dengan 89 gram. Kemudian hitung massa jenis balok. Kita tahu bahwa massa jenis itu massa dibagi volumenya. Berarti volumenya kita lihat pada gambar. Kita lihat pada gambar, ya, berarti volume itu bisa dicari dari panjang kali lebar kali tinggi. Maka volumenya adalah 2,5 cm kali 2 kali 2 cm sama dengan 10 cm kubik. Jadi cm kali cm kali cm maka cm kubik. Nah, kemudian masih ada yang diketahui? Oh, sudah tidak ada. Kemudian, apa yang ditanyakan soal? Yang ditanyakan soal adalah massa jenis. Massa jenis lambangnya adalah Rho. Kemudian kita jawab. Ketika kita menjawab, kita masukkan rumusnya bahwa Rho sama dengan M per V. Nah, sekarang kita tinggal melihat pada diketahui, kita tidak usah melihat soal lagi. Rho sama dengan M per V, berarti kita sekarang melihat M. M sama dengan 89 gram, berarti kita tulis di sini M sama dengan 89 gram dibagi volumenya. Volumenya tadi 10 cm kubik, berarti kita bagi 10 cm kubik. 89 dibagi 10 sama dengan
8,9 gram per centimeter kubik. Itulah massa jenis balok tersebut. Jadi massa jenis balok adalah 8,9 gram per centimeter kubik. Soal kedua, 4 orang siswa melakukan pengukuran benda. Hasil percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Jadi ini ada 4 orang siswa mengukur massa benda dan volume yang berbeda-beda. Pertanyaannya, siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama adalah siswa mana? Opsinya A, B, C, D. Nah, sekarang kita bahas. Berarti kalau siswa yang mengukur dengan bahan yang sama, kalau bahan yang sama berarti kita akan mencari massa jenis benda. Massa jenis benda kita tahu tadi rumusnya adalah massa dibagi volumenya. Nah, di sini udah ada massanya, kemudian ini ada volumenya. Berarti kita mencari masing-masing massa jenis daripada siswa A, B, C, dan D. Ini kita cari row-nya berapa, row-nya berapa, row-nya berapa. Baik. Berarti yuk kita sekarang membagi antara massa dan volume masing-masing siswa. Sekarang kita ke siswa A. Berarti untuk siswa A, nih ya, row A ya. Massa A berarti 44,8 dibagi 64. Oke. Wah, susah ya bikin 6. Nah, ada berapa ini? Kalian ini bisa menggunakan cara supaya mudah. Kalikan aja 10, berarti 448 dibagi 64. Berarti kalau dikalikan 10, berarti di sini pasti 0, nah, tinggal ini dibagi itu berapa? 44 dibagi 64. 5, 6, nah, kita hitung bahwa 448 dibagi 64 itu ada 7. Jadi 44,8 dibagi 64 itu ada 0,7. Oke. Sekarang siswa B. 38,4 dibagi 48. Berarti silakan 384 dibagi 48 0, berapa? 456, berarti ini 0,8 dan seterusnya. Sekarang kita bagi 21,6 dibagi 27 itu ada 0,8 ya. Kemudian yang siswa D 18,9 dibagi 30 berarti 189 dibagi 30 0, karena ini 63. Nah, pertanyaan tadi adalah siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama. Kalau bahan yang sama pasti memiliki row yang sama. Mana yang memiliki row yang sama? Yaitu siswa B dan C. Jadi yang memiliki pengukuran yang hasil yang sama adalah siswa B dan C, yaitu 0,8. Jadi yang mana? B dan C, B dan C. Berarti jawabnya adalah B. Soal ketiga, perhatikan gambar berikut. 4 buah bola yang massa jenisnya sama dimasukkan dalam zat cair yang berbeda. Zat cair yang massa jenisnya paling kecil adalah, nah sekarang kita mencari zat cair yang massa jenisnya paling kecil. Ini zat cair ini berbeda-beda, maka bola dimasukkan posisinya pun berbeda-beda. Nah, kita lihat gambar 1. Ketika posisi bola itu muncul ke permukaan sebagian, maka benda dikatakan terapung ya. Kalau terapung berarti row bola itu lebih kecil daripada row air ya. Row bola lebih kecil daripada row air. Apabila posisi tenggelam, maka dipastikan bahwa row bolanya lebih
besar daripada rho zat cairnya, ya, zat cair. Kemudian kalau posisi seperti ini berarti dia dalam keadaan melayang, berarti ini rho bola, ya, rho bola, rho-nya, rho bola itu sama dengan rho zat cairnya, dan ini sama, ini juga melayang, ya, rho bola sama dengan rho zat cairnya. Nah, jadi yang namanya melayang itu benda ini tidak muncul di permukaan ataupun tidak menyentuh dasar wadahnya. Jadi yang namanya melayang itu bisa posisi seperti ini, bisa posisi seperti ini, juga mungkin ada posisi di sini juga bisa, posisi di sini juga bisa, ya. Melayang itu pokoknya tidak menyentuh dasar dan tidak muncul ke permukaan. Kalau tenggelam berarti benda itu sudah menyentuh pada dasar wadahnya. Dan ketika dia terapung, maka sebagian bendanya akan muncul ke permukaan. Jadi, zat cair yang massa jenisnya paling kecil adalah B. Benda pasti akan tenggelam. B. Soal keempat. Perhatikan gambar pengukuran berikut. Massa jenis batu sesuai data pada gambar 1 dan gambar 2 adalah, baiklah, kita sekarang akan mencari massa jenis batu. Massa jenis itu rumusnya Rho sama dengan M per V. Pada pelajaran terdahulu, ketika kita mencari massa, maka kita menggunakan timbangan. Nah, kita lihat sekarang massanya ada pada timbangan ini. Anak timbangan menunjukkan angka 100 dan 20. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Berarti massanya 100 ditambah 20 gram, ya. Kemudian dibagi. Untuk melihat volume, karena ini bentuknya tidak teratur, maka menggunakan gelas ukur. Caranya kita lihat gelas ukur yang pertama sebelum dimasukkan batu, ini menunjuk angka berapa ini? Kalau ini 70 berarti ini 60, ya. Setelah batu dimasukkan, ternyata air menunjuk angka ini 90, berarti ini 80. Nah, kita tahu kalau sebelum batu dimasukkan 60, setelah batu dimasukkan angka menjadi 80, berarti volume batu adalah 80 dikurangi 60, ya. 80 dikurangi 60 sama dengan, berarti di sini 120 gram dibagi 20 mililiter atau sentimeter kubik sama, ya, sama dengan berapa? 120 dibagi 20 ada 6 gram per sentimeter kubik. Loh Bu, nggak ada jawabnya. Nah, ingat, ini satuannya di sini menggunakan kilogram per meter kubik, sedangkan di sini menggunakan gram per sentimeter kubik. Maka untuk menjadikan gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik, tinggal dikalikan 1000. Jadi 6 dikalikan 1000 sama dengan 6000. Jadi jawabnya adalah A. Demikian anak-anakku, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu kembali di bahasan yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.